ketentuan dari short selling yang harus dipenuhi investor itu apa aja sih? Apakah ada fee atau bunganya atau ada batasan saham atau harga dalam short selling begitu, Pak? Ya, jadi sekali lagi mengenai short selling itu kan sudah diatur. Jadi kalau dia melakukan dengan transaksi margin, rasionya lebih kecil dari 135%, atau kalau dia tidak melakukan itu sudah diatur. Jadi kalau mereka membelikan short selling itu, beli sahamnya dengan pembiayaan fasilitas margin, itu sudah diatur. Dan itu juga pada saat dia nanti terkena margin call nantinya, Mhm. sehingga dia akan dipaksa untuk melakukan force buy atau beli gitu. Sehingga pada saat setelah 3 hari, perusahaan sekuritas yang nanti memberikan pinjaman marginnya itu tersebut akan meminta kepada yang bersangkutan pada saat T plus 4, Mhm. kalau dia tidak dilakukan tidak melakukannya tersebut, akan dilakukan margin call untuk force buy pada T plus 4. Oleh sebab Mmm. itu, dan juga seperti itu kalau yang bersangkutan melakukannya berdasarkan dan meminta fasilitas margin, tentu saja dikenakan bunga atas marginnya tersebut. Mhm, baik. Berarti ini kan secara sistem di T+4 ya begitu Pak Iwan. Nah kalau, sebelum T+4-nya ini selesai begitu Pak, sebelum T+4 kemudian si investor melakukan injeksi dana untuk, memenuhi kebutuhan force buy-nya itu apakah masih dibilang ini, tetap aman begitu untuk berinvestasi short sell? Ya, memang. Jadi kalau sekali lagi kan dilihatin kepada fasilitas marginnya. Jadi kalau Mhm. beliau yang bersangkutan, investor tersebut sudah memenuhi kewajibannya, tidak dilakukan apa-apa. Tetapi kalau selama 3 hari belum melakukan, pada hari keempatnya T plus 4 akan dilakukan bahwa memang harus dilakukan force buy. Mhm, baik. Nah, kalau kita melihat dari sisi risiko nih, apa aja nih Pak yang sebenarnya perlu diperhatikan oleh Sobat Cuan kalau mau bertransaksi short selling begitu? Apakah bisa kita bilang dalam arti yang sederhana bahwa short selling ini lebih aman daripada atau sama amannya dengan membeli saham? Ya, jadi setiap apapun yang kita lakukan sekali lagi kepada tergantung ini teman-teman kepada risk appetite-nya Mhm. dari masing-masing investor. Sekali lagi kalau dikatakan bahwa saham itu kan memiliki risk appetite yang lebih tinggi daripada seseorang beli properti atau menabung di deposito dan lain sebagainya. Nah, kalau dibilang Mhm. mengenai apakah short selling ini mempunyai satu risiko yang lebih tinggi, sekali lagi menurut saya adalah sama seperti Anda beli saham pun, ya itu harus punya risiko yang sama. Yang paling Baik. penting adalah sekali lagi teman-teman untuk benar-benar melihat fundamentalnya dan melakukan analisa yang benar terhadap Mhm. saham-saham tersebut. Jangan hanya berdasarkan rumor saja, Mhm. terutama bagi investor-investor yang pemula. Jadi sekali lagi tolong benar-benar mendapatkan inputan yang benar, kemudian juga melakukan analisa fundamental yang benar terhadap saham-saham perusahaan yang Anda hendak melakukan short selling tersebut. Mhm, baik Pak, ini udah ditekankan langsung ya oleh Pak Iwan Ho bahwa untuk meminimalisir risikonya ini PR-nya penting untuk dikerjakan begitu ya Pak ya, melakukan analisa fundamentalnya, jangan membeli hanya berdasarkan rumornya saja. Nah, kita beralih dulu Pak, ini kembali lagi ke pertanyaan yang sudah masuk via Instagram CNBC Indonesia. Langsung saja dari yang pertama @sukra.a, saya baru setahun belakangan jadi investor saham. Apakah cukup mumpuni untuk main short selling? Menarik ya. Yang kedua, @farhanerte. Jika hedge funds di Indo merugi karena short selling, bakal di bail out pemerintah nggak? Wah, ini lebih menarik lagi nih pertanyaannya. Dan yang ketiga, @harmar_afandi. Berapa lama idealnya kita ambil durasi short selling? Kalau misalnya sampai batas waktu harga sahamnya terus naik, apa sebaiknya beli rugi? Oke, ini kembali lagi ya ke pertanyaan mekanisme. Nah, Pak Iwan, kita mulai dari pertanyaan yang pertama ini dari Sobat Cuan yang baru setahun belakangan menjadi investor. Apakah ini sudah mumpuni nih untuk bertransaksi short selling? Ya, ini satu pertanyaan yang sangat-sangat menarik, Pak. Jadi sekali lagi, kapan sih saya boleh melakukan short selling? Apakah 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun? Sekali lagi tergantung kepada yang bersangkutan, kepada investornya sendiri, Pak. Ada orang, ada investor yang belajarnya cepat. Setelah 1 bulan, 2 bulan, mungkin karena ada latar belakangnya, kemudian juga niat untuk belajarnya.
Sehingga waktu 1 bulan cukup, dia sudah bisa melakukan analisa secara fundamental, dia bisa melihat secara keseluruhan, sehingga Mhm. dia sudah bisa melakukan analisa yang tepat, sehingga bisa melakukan short selling dengan tepat. Tetapi Hmm. ada juga yang 2 tahun pun masih belum saatnya karena belum melakukan beberapa kajian yang menyeluruh, yang tepat. Jadi sekali lagi mengenai waktunya apakah 1 tahun atau 1 bulan atau 2 tahun bisa dikembalikan kepada yang bersangkutan, kepada investornya. Sekali lagi Hmm. waktu itu relatif. 1 bulan Baik. bagi saya mungkin cukup, tetapi mungkin bagi yang bersangkutan 3 hari sudah cukup. Sekali lagi, tolong dianalisa dengan benar, dilakukan fundamental yang benar, jangan hanya berdasarkan rumors atau ada influencer atau ada orang yang mengajak Anda